teman-teman podcast TVRI Jawa Barat, kembali lagi di podcast kali ini pastinya bersama Fauzia Sarolo. Kali ini Zia sedang bermain ke daerah Garut Utara dan bertemu dengan salah satu juragan tahu dengan Iis Naini Sabila. Wah, Teh Is damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya Teh Is. Iya. Teh Is pengen tahu nih cerita-cerita boleh dong tentang sejarah tahu apa Teh? Tahu Kubang. Tahu Ini Kubang. karena ini kan daerah Kubang, Kampung Kubang. Jadi ini namanya Tahu Kubang gitu. Udah terkenal banget ya di Google searching langsung Iya, muncul. langsung ada. Boleh tuh Teh sejarahnya seperti apa sih Tahu Kubang ini? Ya. Jadi waktu pertama kali itu kan sebenarnya ini ayah saya itu sebenarnya keluarganya keluarga tahu gitu. Awal mulanya dari tahu Cibuntu. Oh. Jadi keluarga ayah saya itu dari semuanya dari Cibuntu gitu ya. Nah, karena mungkin ya pengen membuka usaha gitu, pulanglah ke sini dan akhirnya mendirikan pabrik tahu. Didirikannya itu tahun 1992. Wah, lumayan lama ya. Lumayan, hampir 31 tahun ya. Kemudian dulu tuh dari nol atau udah tiba-tiba wah meledak gitu Tahu Kubangnya? Dari nol, dan kebetulan di sini tuh belum ada saingan, jadi belum ada yang membuka pabrik tahu gitu. Dulu tuh dagangnya langsung di toko Teh atau gimana dulu? Jadi dulu itu jadi pertama itu ayah saya itu bikin sendiri, terus didagangkan sendiri gitu. Awal mula itu bikin sendiri sama dagang sendiri gitu. Jadi produksi sendiri langsung dipasarkan sendiri. Semuanya serba sendiri? Iya, serba sendiri. Dan lama kelamaan banyak yang pertama ingin dagang, nah yang kedua ya banyak yang ingin bekerja di pabrik tahu ini gitu. Jadi awal mulanya seperti itu. Awal mulanya biasanya jualan ke pasar atau misalnya door to door nih Teh ke rumah. Jualan keliling. Oh, jualan keliling. Jualan keliling, iya, jualan keliling. Naik sepeda, naik motor? Naik motor. Oh, pakai motor. Naik motor. Ya. Jadi areanya tuh Cibatu, Kampung Cibatu ya. Cibatu sama itu Nagrek awalnya itu ke situ. Jadi keliling situ iya, ya. keliling semuanya, keliling. Selain punya pabrik tahu, ada juga punya yayasan ya, betul? Iya, alhamdulillah punya yayasan, namanya Yayasan Asalam Kersamana gitu. Dan Yayasan Asalam itu punya dua subjek, yaitu di bidang pendidikan, bidangnya RA Asalam, sama bidang keagamaan yaitu di TPA. TPA itu kayak semacam sekolah agama gitulah gitu. Oh, oke. Jadi bukan hanya pabrik tahu, iya, tapi juga punya yayasan. Punya yayasan. Wah, jadi, keren karena banget. ya awal mulanya mendirikan yayasan karena lingkungan ini kan di sini kan banyak anak-anak ya, banyak anak-anak yang suka mengaji, dan sekarang itu biar terarah semuanya karena zaman sekarang kan harus ada ijazah seperti, jadi harus semuanya legalitas gitu, jadi seperti itu. Nah, kemudian nih Teh, ada berapa jumlah karyawannya nih sekarang? Karena kan udah punya nama banget nih. Alhamdulillah karena ya karyawannya itu ada, untuk pedagangnya sendiri itu ada 30 pedagang. Sama kalau untuk karyawan pegawainya itu ada 10. 10 ada karyawan. 10. Jadi di sini kayak sip 2 hari gitu. Jadi kayak tukang giling, tukang nyetak, sama tukang ngoneng, sama yang penyuluh yang buat nyuluhan gitu. Oh, terbagi-bagi ya Teh ya. Terbagi-bagi gitu. Kemudian nih saya juga pengen tahu gimana nih, pengen tahu gimana dampaknya nih, kemarin kan sempat ada COVID-19 gitu ya. Gimana nih Teh dampak ke Tahu Kubang Teteh seperti apa? Alhamdulillah sekali ya, bersyukur. Apa sih dari masukan dari para pedagang, kan di sini kan pemasarannya pedagang keliling ya, pedagang keliling yang lebih condongnya ke pedagang keliling. Jadi semenjak COVID malah omset naik gitu. Wow, hebat tuh ya. Jadi kan orang-orang tuh pada nggak kemana-mana kan ya, nggak kemana-mana. Jadi kan kalau pedagang kan ke rumah-rumah kan ya. Jadi kayak diantar aja semuanya gitu. Jadi yang lagi lockdown di rumah pun jadi enak ya. Iya, ada. Terus jadi dikasih tahu tuh selalu ada gitu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi pekerjaan pun nggak berhenti ya? Nggak berhenti. Nggak ada Itu, yang di rumah. omset tuh ya meningkat lah gitu di pas COVID itu sebenarnya. Berarti nggak ada pegawai yang sampai dipecat? Nggak ada. Alhamdulillah ya Teh ya. Kemudian ya Teh, dari Tahu Kubang ini gitu, kira-kira udah ada apa aja nih Teh yang selain yayasan, kemudian juga
ada apa pabrik yang lebih banyak lagi. Ada apa lagi nih Teh dari hasil si tahu kubang ini? Ya, kami kan ada juga itu ya penginapan Katumiri ada itu situ. penginapan? Yaitu sebenarnya itu kan dulu restoran ya, karena karena keluarga kami tuh hanya ada saya dan mama saya aja, jadi keteter gitu, keteter ya, tidak terkontrol, maksudnya tidak ada yang mengelola. Jadi ada sih yang mengelola, itu saudara itu ada kan ke Katumiri. Itu perumahan apa namanya, restoran Katumiri sekaligus penginapan gitu. Wah hebat. Jadi ternyata dari usaha tahu gitu ya bisa punya yayasan, bisa punya penginapan juga ya. Alhamdulillah berkah ya Teh ya. Iya. Kemudian nih Teh, tahu kubang ini udah dijual kemana aja? Nah, untuk tahu kubang ini proses pemasarannya itu yang pertama itu dari penjualan keliling ya. Penjualan keliling, terus kelilingnya itu sampai Bandung. Atau paling jauh ke Bandung? Bandung, itu Nagrek, Cileunyi. Cileunyi Itu ya sampai paling Cileunyi. jauh. Dan masuk ke restoran-restoran. Restorannya itu pokoknya dari Nagrek itu loh, dari rumah makan Ponyo, rumah makan Ma Ecot ya. Pokoknya rumah makan Mergo, yang itu semuanya rumah makannya ada di situ, kecuali itu semuanya alhamdulillah dari tahu kubang. Tahu kubang. Iya. Wah luar biasa. Alhamdulillah. Kira-kira Sampai nih sekarang. kalau masyarakat podcast mau pada beli tahu kubang selain ke rumah makan mungkin kemana nih? Nah, bisa langsung ke pabrik tahu langsung gitu, bisa lihat prosesnya bagaimana, karena ya kebanyakan di sini kan banyak pabrik tahu sebenarnya ya, pabrik tahu, tapi rata-rata mereka semua ke sini karena kebersihannya. Jadi jadi kita tuh ciri khasnya tuh rasa gitu, rasanya beda dan tidak khas. Kalau orang Sunda mah teu hasem gitu. Teu hasem, jadi enak gitu kata orang-orangnya membeli gitu. Jadi mereka tuh padahal di samping rumahnya tuh misalkan ada pabrik tahu, tapi tetap belinya ke sini buat oleh-oleh ke Cianjur, buat oleh-oleh kemana, tetap belinya ke pabrik tahu kubang. Oh, ke Cianjur juga bisa ya? Iya, buat oleh-oleh gitu. Buat oleh-oleh. Kalau misalkan orang Cianjur mau oleh-oleh ke pulangnya ke Cianjur, suka bawa tahu kubangnya dari sini, bawa tahunya dari sini. Kalau mau dibawa nih keluar pulau bisa nggak nih Teh? Nah, kalau dibawa keluar pulau kan kayaknya itu kan, kalau tahu kan ini kan tanpa bawa pengawet ya. Jadi di dalam kulkas tuh paling seminggu gitu. Oh, seminggu dalam iya, kulkas. dalam kulkas. Nah, kalau misalkan emang kalau misalkan mau awet harus terus digodok misalkan. Kalau misalkan di luar kulkas harus terus direbus. Tapi kalau misalnya perjalanan keluar pulaunya nggak nyampe seminggu kayaknya bisa dibawa ya? Iya, bisa. Udah pakai pesawat bisa. Pakai pesawat bisa ya? Kalau misalkan yang pokoknya ini di dalam kulkas tuh seminggu gitu. Jadi seminggu juga bisa diawet apa ya? Kalau udah lebih seminggu mungkin udah nggak bisa kali ya? Bukan nggak bisa, iya kayaknya kurang, jadi rasanya udah beda aja gitu. Beda ya, kurang fresh lah ya. Kurang fresh. Soalnya kan ini kan tanpa bahan pengawet, kuningnya kuning asli. Jadi kalau misalkan untuk biar lama lagi harus digodok lagi pakai air garam lagi. Digodok terus gitu ya. Tapi kalau misalnya digodok pakai air garam, asin nggak sih Teh nanti? Ini kan pakai air garam. Oh, pakai air garam juga ya? Iya, ini tinggal dicuci aja kali ya. Iya. Ini kan jadi direbusnya itu pakai air kunyit, pakai kunyit sama air garam. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak pakai air garam, rasanya tuh hambar. Nah, ada kan suka ada tahu-tahu hambar. Nah itu tuh nggak pakai garam. Sebenarnya warna kuningnya itu bukan dari pewarna ya, tapi itu pewarna alami yaitu dari kunyit. Karena kita punya kebun kunyit. Gitu. Oh, kunyitnya khusus sendiri juga ada, ya? Iya khusus. Gitu. Oke. Kemudian nih Teh, kira-kira ada bumbu rahasia lagi nggak nih selain dari kunyit dan juga garam untuk pembuatan tahunya sendiri? Mungkin kedelainya dari mana? Nah, kalau kacang kedelainya kita impor ya, karena impor dari Amerika ya, biasa ya, sesuai dengan ini ya, itu aja sih. Kenapa dari Amerika Teh? Kenapa nggak yang di daerah sini? Kalau kacang lokal, karena orang lokalnya juga kan susah ya, dan jarang gitu, nggak ada gitu. Oh, nggak ada. Cuman kalau misalkan kita kadang kan dicampur ya kalau bikin tahu itu, jadi misalkan kacang lokal sama kacang impor. Tapi karena kacang lokal itu susah dan kacang lokal itu lama. Kalau misalkan kacang impor kan cuman kan kalau tahu itu kan kacangnya harus direndam dulu ya. Nah kalau kacang lokal itu lama perendamnya. Proses perendamnya lama. Jadi kayak keras gitu. Oh, hasilnya berbeda ya? Iya.
Bukan hasil, jadi Prosesnya itu yang lebih lama, tapi hasilnya mah sama aja ya? sama aja. Karena dari Cuman kedelai. prosesnya gitu. Cuman Prosesnya. kalau kacang lokal itu lebih keras gitu. Oh, Keras. kemudian ada keinginan nggak teh, misalnya dari kedelai itu jadi pabrik tempe juga mungkin teh? Nah, pabrik tempe sebenarnya Oh, ada pabrik ada. tempe. Jadi ada di Limangan, cuman misah gitu. Jadi ada tempe. Punya teteh juga? Bukan sih, itu punya ya saudara. Mungkin kedepannya ada inovasi apa lagi nih teh selain pabrik tahunya? Nah, di sini sih rata-rata jadi suka bikin ini kerupuk tahu. Oh, kerupuk tahu. Kerupuk tahu. Wow, apa tuh? Jadi dari tahu Dari tahu. dikeringin? Iya, dari tahu. Ada dua sih, ada yang pakai aci, ada yang murni pakai tahu. Full tahu Full gitu tahu. ya? Oh. Berarti udah ada dong teh? Udah ada, cuman pemasaran? itu sesuai permintaan biasanya. Oh, sebenarnya banyak ya teh, ada Banyak, kerupuk iya. tahu. Banyak dari pabrik tahu itu, dari tahu itu banyak, dari hampasnya juga kan. Hampasnya juga kan sama sapi. Oh, jadi sebenarnya bermanfaat ya? Iya, Ampasnya udah juga? dikontrak sama sapi pras. Oh, oke. Kira-kira nih kerupuk tahunya ini udah dipasarin kemana aja nih teh? Itu masih sama dibawa sama pedagang-pedagang lagi. Oh, jadi pedagang tahu sekalian bawa Iya. kerupuk tahunya? Jadi kalau pedagang mah apapun diambil. Kalau kembang tahu itu apa sih teh? Nah, kalau kembang tahu mah itu sebelum proses pembuatan tahu sih, cuman di sini nggak ada kembang. Oh, nggak ada tahu. kembang tahu. Paling ada ini sirih tahu. Siri. Sirih. Itu Sirih tuh tahu. apa teh? Sirih tahu tuh kayak bukan ini ya, bukan sisa ya. Jadi kalau tahu kan dicetak tuh. Dicetak. Nah, kan di pinggir-pinggirnya suka ada tuh. Pinggir-pinggirnya. Sisa-sisanya itu. Nah, itu yang namanya sirih tahu, itu enak. Itu juga dijual ya? Iya. Dibawa sama tukang tahu yang keliling Sama. juga? Sama pedagang-pedagangnya. Jadi ampasnya kepake, Ampasnya. pinggiran sisa-sisa tahunya juga kepake, semuanya kepake. Nah, kalau untuk proses pembuatan kerupuknya sendiri, ini tuh tahunya apakah dari tahu yang gak laku kah, atau emang sengaja buat untuk keripik? Biasanya sih ada dua sih, ya yang murni gitu ya, sama yang kalau misalkan kerupuk tahu yang asli dari tahunya, biasanya tuh yang bukan nggak laku ya, emang udah dipisahin gitu aja. Udah dipisahin, udah ada ininya apa, udah ada sesuainya gitu. Memangnya tahunya sendiri itu tuh bisa sehari gitu ya, bisa buat berapa banyak sih teh? Kalau misalkan dua kan, kalau ini kan satu perjirangannya. Perjirangan itu 5 papan, berarti di sini tuh rata-rata hampir 25 jirangan. 25 jirangan dikali 5 berarti 100 ya. 25 jirangan. 25 dikali 5 berapa ya? 125 ya? 125 Nah, berarti. 125 papan. 125 papan. Sehari itu. Satu tahunya dijualnya berapa? Satu tahunnya itu tergantung ya. Kalau di sini tuh satu papan itu 50.000. Satu papan 50.000. Jadi tinggal dikaliin aja omset si teteh per hari ya. Soalnya kan 50.000 tiap dikali ini 125. tiap papan itu kan berbeda. Ada yang isinya tuh ada yang 100, ada yang 140, 150. Jadi kalau untuk ke pasar biasanya tuh yang kecil-kecil kan ya, itu tuh ukurannya 140 sampai 150. Wah, lumayan Satu papannya itu. Banyak juga ya teh. Iya. Jadi beda-beda buat ke pasar, buat ke restoran. Nah, kalau untuk di restoran tuh yang kan ada besar tuh ya. Itu biasanya ukurannya tuh ukuran satu papannya itu isinya itu 100. Isinya yang 100. 100. Jadi sebenarnya udah luar biasa sih Iya. omsetnya. Alhamdulillah ya, bisa kebeli Apa nih teh? mobil. Kebeli. Bisa menguliahkan saya juga kan sama Alhamdulillah adik ya. gitu ya. Alhamdulillah gitu. Luar biasa dari tahu padahal ya teh ya. Alhamdulillah dari tahu. Kemudian nih teh, kira-kira ke depannya apakah akan buka pabrik baru lagi nggak nih teh? Sebenarnya untuk buka pabrik tahu lagi sekarang itu ya bukan agak sulit ya. Sekarang kan di Garut aja sendiri udah banyak banget, udah banyak kan. Semakin banyak. Saya juga kan tergabung di paguyuban tahu ya. Paguyuban tahu. Oh, ada paguyubannya ya, Ada tahu? paguyuban tahu Garut sama paguyuban tahu Jawa Barat. Nah sekarang itu kan lagi rame-ramenya garam naik gitu. Sempat juga kan kedelai naik kan Iya, kemarin. kemarin kedelai naik kan, karena ada paguyuban kan, sempat demo juga kan. Demo itu berapa kali? 3 hari. Demo 3 hari. Alhamdulillah
ada balasan dari pemerintah gitu ya. Alhamdulillah kacang kedelainya lumayan stabil lagi gitu, walaupun belum sestabil sebelumnya, tapi lumayan alhamdulillah. Tapi sempat dikurangin juga nggak sih teh ukuran tahu atau enggak dinaikin harganya? Dikurangin enggak, tapi dinaikin karena Dinaikin. karena ini kan di sini kan ciri khasnya itu rasa, dan restoran kan nggak bisa ini apa ya, nggak bisa dikurangin gitu ya. Jadi lebih ke dinaikin harga. Karena kualitas nggak bisa dikurangin, Nggak bisa ya? dikurangin ya, nggak bisa. Kualitasnya harus tetap dipertahankan ya teh. Iya itu. Mungkin teh generasi keberapa nih dari tahu kumbang ini? Kedua berarti ya? Kedua? Iya. Oh berarti awal mulanya ayah? Ayah itu dalam almarhum ya. Ayah meninggal ya ibu saya gitu. Kira-kira pesan buat kaum milenial itu seperti apa sih biar bisa punya pabrik tahu mungkin nih teh? Nah, sesuai pengalaman saya juga kan, organisasi saya kan HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dari waktu zaman kuliah gitu ya. Saya tuh jadi yang pertama yang sesuai pengalaman ini, sesuai yang saya rasakan sendiri, yaitu ya harus berani. Harus berani melangkah gitu. Itu aja sih. Kalau misalkan kita nggak berani melangkah, mau sebanyak apapun uang atau ide yang kalian miliki tidak akan berhasil gitu. Jadi harus berani melangkah. Karena saya baca buku ya di dalam seminar itu, kalau misalkan kita 10 kali, kalau kita di dalam dunia bisnis itu ada 10 kali kegagalan. Nah, semakin kita sering mencoba dan gagal, maka semakin dekat ke dalam keberhasilan itu sih. Nah guys, seperti yang Teh Iis bilang, seorang juragan tahu dan dipimpin oleh seorang perempuan, tapi bisa berinspirasi dengan memiliki pabrik tahu yang lebih banyak karyawannya. Dan jangan pantang menyerah dan harus berani mencoba, jangan pantang mundur di tengah jalan ya guys. Jangan lupa juga nih untuk like, komen, dan juga subscribe podcast TVRI Jawa Barat tentunya di channel YouTube TVRI Jawa Barat. Dan saya Fauzia Sarlo pamit undur diri. Bye!